wabarakatuh. Kami dari 11 PS 4 akan menjelaskan tentang perlawanan Bali terhadap Belanda. Nama saya Maya Dami Copartono, absen 18. Saya Raina Kalma Vindana, absen 27. Saya Alvina Chandrika, absen 1. Dan let's get started. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Latar belakang munculnya perlawanan rakyat Bali di bawah pimpinan Patih Ketut Jelantik adalah adanya hak tawar karang yang dianggap merugikan Belanda. Hak tawar karang adalah hak dimiliki kerajaan Bali untuk merampas seluruh muatan dan penumpang kapal-kapal asing yang karam di perairan Bali. Hak tawar karang dianggap menghambat Belanda ingin menguasai Bali. Pada tahun 1839, Belanda meminta kepada semua raja di Bali untuk menghapus hak itu. Sebagai gantinya, Belanda akan membayar sejumlah uang untuk setiap kapal yang terdampar di pantai Bali. Raja-raja Bali menyetujui permintaan Belanda. Namun, dalam kenyataan, Belanda tidak pernah menepati janjinya untuk memberikan uang untuk setiap kapalnya yang terdampar. Pada 1844, Raja Buleleng I Gusti Ngurah Mada Karangasem merampas kapal Belanda yang secara kebetulan terdampar di pantai Buleleng. Belanda mengultimatum agar seluruh muatan kapal yang telah dirampas dikembalikan kepada Belanda. Namun, Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Pada 1846, Belanda menyerang Buleleng. Karena kalah persenjataan, pasukan kerajaan Buleleng yang dipimpin Patih Ketut Jelantik tidak mampu menahan serangan Belanda. Pasukan Buleleng ditarik mundur ke Jagaraga Utara, Singaraja, ibu kota kerajaan Buleleng. Tempat ini dinilai lebih aman bagi pasukan Buleleng. Jelantik kemudian membangun persekutuan dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Karangasem, Klungkung, Mengwi, dan Gianyar. Dari benteng pertahanannya di Jagaraga, Buleleng, pasukan gabungan dari kerajaan-kerajaan Bari menyerang pos-pos Belanda di wilayah kerajaan tersebut, serta menawan para serdadunya. Pada 1848, Belanda mengirimkan kembali tentaranya dan menuntut Raja-Raja Bali membebaskan para serdadunya yang ditawan. Belanda juga memerintahkan agar benteng-benteng pertahanan yang didirikan oleh rakyat Bali dibongkar. Perintah ini tidak diindahkan Raja-Raja Bali. Belanda lalu berupaya merebut kembali pos-pos pertahanan yang hancur akibat serangan pasukan Raja-Raja Bali. Namun, upaya ini mendapat perlawanan yang gigih dari pasukan Bali. Belanda pun terpaksa menarik mundur pasukannya kembali ke Jawa. Belanda menawarkan perjanjian agar Raja-Raja Bali mau menghapus hak tawan karang. Banyak Raja Bali yang terbujuk rayuan Belanda, tetapi kerajaan Karangasem dan Buleleng tidaklah demikian. Mereka tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tokoh-tokoh perlawanan kerajaan-kerajaan Bali adalah Raja Buleleng I Gusti Ngurah Mada Karangasem dan patihnya I Gusti Ketut Jelantik. Belanda kembali melakukan serangan terhadap Bali pada tahun 1849 dan berhasil merebut benteng Jagaraga. I Gusti Ngurah Mada Karangasem dan Patih Ketut Jelantik mempertahankan benteng Jagaraga. Pada 15 April 1849, Belanda berhasil menguasai benteng Jagaraga. I Gusti Ngurah Mada Karangasem dan Patih Ketut Jelantik menyingkir ke Karangasem untuk mencari perlindungan. Tetapi akhirnya ditangkap dan terbunuh di sana. Selanjutnya Belanda menaklukkan Karangasem dan Klungkung.